Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kami ingin menyampaikan keutamaan dan fadilah membaca solawat. Satu dari sekian banyak fadilah solawat adalah merupakan kunci dari terkabulnya doa. Seringkali kita mengeluh, kenapa doa saya belum dikabulkan? Kenapa doa saya belum diijabah? Padahal saya sudah berdoa begitu mantap sekali, namun ternyata tak kunjung dikabulkan. Saudaraku, semua doa pasti diijabah. Tentu ada syaratnya. Dan di antara syaratnya adalah membaca salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyoroti secara khusus bahwa salawat sebagai kunci terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya doa itu tertahan di antara langit dan bumi. Tidak akan berangkat darinya sedikit pun sampai kamu bersolawat kepada nabimu. Untuk itu, mari kami mengajak kepada kaum muslimin semua, jangan sampai kita luput dari membaca sholawat sebelum kita berdoa. Dan sebelum sholawat pun kita harus memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat, setelah itu baru kita memanjatkan apa yang menjadi keinginan. Ditutup dengan sholawat dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka solawat adalah kunci segalanya. Syekh Abdul Maqsud bin Muhammad berkata, membaca solawat kepada Nabi itu kunci segala kebaikan, pintu segala anugerah, dan jendela segala kelapangan. Sekiranya orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak sebanyak isi bumi ini, niscaya Allah beri kemampuan tidak takut jatuh miskin dan tidak takut khawatir mengalami kesusahan hidup. Syekh Zaki Ibrahim berkata, sesungguhnya membaca sholawat atas Nabi itu dapat melapangkan kesusahan, membuat kolbu tenang, dosa berguguran, obat dari berbagai macam penyakit, baik gangguan kejiwaan, persendian, organ dalam, maupun penyakit hati, dan lain-lain. Sholawat itu menjadi wasilah yang tak pernah akan ditolak menuju kepada Allah agar hajat-hajat terkabul, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Alhamdulillah, kami sudah menguji cobanya dan tak pernah meleset. Bagaimana menurutmu? Dahsyat bukan? Sekarang giliran Anda membuktikan betapa indahnya hidup ini jika kita isi dengan taat kepada Allah, yaitu dengan berzikir pada Allah dan sibuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu, disertai kolbu yang ikhlas, jiwa yang bening, niat yang baik, dan disertai perasaan cinta mahabbah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap syafaatnya. Saudaraku,
Jadikan salawat adalah sebagai garda perubahan. Saudaraku, seuntai salawat bisa jadi dapat merubah segalanya. Jika kamu menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu ingin doa-doamu dikabulkan, maka awalilah dan akhirilah doamu dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna puasa dan tidak diterima salat bagi orang yang meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dosa-dosamu tak terhitung banyaknya, maka tebuslah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan-kebaikan tidak akan berlipat ganda kecuali dengan mengulang-ulang selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mati, kamu akan melihat perkara-perkara yang menyenangkanmu dengan sebab selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kubur kamu akan memperoleh kesenangan dan kamu akan dirahmati dengan sebab salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu takut pada dua malaikat. Jika ia bertanya padamu, katakan padanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah yang telah kami ikuti. Dan kami telah beriman dan mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami basahi lidah kami dengan bersolawat kepadanya. Salawat itu perintah Allah dan dipelopori oleh Allah. Saudaraku, ada yang tanya, kenapa pada salawat dalailul khairat selalu ada kata Sayyidina sebelum kata Muhammad? Kata saya punya teman agar tidak songong. Jangan langsung namanya saja. Sayyidina itu artinya penghulu kita. Sayyidina itu artinya junjungan kita. Sayyidina itu artinya pemimpin kita. Sayyidina itu artinya baginda kita. Kalau mau direnungi, dalam ayat perintah sholawat saja tersirat bagaimana seorang mukmin kudu punya adab kepada Nabi. Kudu memberi penghargaan kepada Nabi. Kudu memberi penghormatan kepada Nabi. Tengoklah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menjelaskan tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan tentang perintah bersolawat. Ayat ini menjelaskan tentang adab bersolawat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tak langsung menyebut nama, tapi penuh penghormatan, dan masih banyak lagi makna yang terkandung dalam ayat ini. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan salat, tetapi Allah mustahil salat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan zakat, tetapi Allah tidak zakat. Allah memerintahkan haji, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak haji. Namun, kalau salawat Nabi, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Nabi. Itulah tingkat perbedaan yang sangat jauh, menunjukkan keistimewaan dan keagungan sholawat. Kenapa dalam ayat tersebut menggunakan kata ala Nabi, bukan memakai kata ala Muhammad? Karena yang dijunjung oleh Allah adalah pangkatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh langsung kepada hambanya
tentang bagaimana memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mengucapkan namanya saja Muhammad, akan tetapi dengan pangkatnya. Tak ada satupun ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan namanya belaka. Disinilah adab Allah kepada Nabi. Disinilah mukmin diberitakan oleh Allah untuk bersopan santun dan beradab kepada baginda Nabi. Maka pantas bila banyak ulama menyuruh kita pakai Sayyidina terlebih dahulu agar kita bersopan santun kepada Kanjeng Nabi. Bahkan Imam Al-Ghumari mengarang kitab yang cukup tebal membahas panjang lebar tentang dalil Sayyidina dalam kitab Tashniful Adzan. Kenapa redaksi pada ayat memakai yusalluna dengan bentuk fi'il mudhari, bukan memakai fi'il madi atau fi'il amr? Kalimat yusalluna ala nabi bukan sallu menggunakan kalimat madi masa lampau, tetapi mudhari masa sekarang dan seterusnya. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi tercurah selalu sejak zaman azali, sekarang dan sampai nanti besok di akhirat. Dan sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi rahmatan makrunatan bitta'dim, ziyadatul rahmat, pertambahan kasih sayang yang dibarengi dengan pengagungan yang luar biasa. Maksudnya Allah memberi salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sejak beliau diangkat menjadi Nabi, tetapi sejak zaman azali. Ayat itu juga merupakan bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan yang membedakan beliau dengan makhluk yang lain. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak diciptakan percuma. Semuanya juga memiliki kelebihan tersendiri yang membedakan satu dengan yang lain. Maka tidak mustahil kalau Allah memberi kemuliaan perintah sholawat ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu merupakan kewenangan Allah, hak prerogatifnya Allah. Jangankan untuk memuliakan Nabi, bahkan setiap tumbuhan dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan kemuliaannya masing-masing. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, itu tidak ada yang mustahil. Semuanya serba mungkin. Dan terakhir, ayat itu menutup dengan perintah bersalawat kepada Nabi. Jadi, kenapa mesti bersalawat? Begini, ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan timbul pelan-pelan rasa ingin makrifat hakikat Muhammadiyah, ingin mengenal baginda Nabi, yang mana kalau sudah mengenal akan timbul rasa mahabbah dan cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mahabbah itu sudah datang, maka akan muncul mutaba'ah. Bila mutaba'ah terus istiqomah, akan muncul ingin kamalul mutaba'ah. Inilah yang dapat dijelaskan dari apa yang kami dengar dari para guru. Demikian episode yang ke-8 ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut episode yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.